Anda merasa insecure. Apa itu insecure? Mari kita bahas apa itu insecure. Insecure merupakan emosi yang terjadi ketika kita, 1. Menilai diri kita inferior dari orang lain. 2. Mengenai suatu aspek tertentu dalam kehidupan kita yang kita anggap relevan. 3. Dan penilaian ini menimbulkan valensi negatif dalam perasaan kita. Kemudian yang keempat, karena kita menganggap inferioritas tersebut membuat kita tidak mampu menghadapi suatu tantangan yang kita anggap penting. Atau kita merasa kita akan dianggap tidak sesuai standar tertentu oleh orang lain atau diri kita sendiri. Insecure dalam psikologi, jika kita artikan, merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain, kemudian mengenai suatu aspek tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bisa kita anggap sebagai kehidupan yang relevan, serta hal-hal yang menjadi penilai dapat menimbulkan valensi negatif di dalam perasaan yang kita miliki. Karena di dalam hidup ini kita biasa menganggap inferioritas merupakan sebuah hal yang membuat kita tidak mampu menghadapi suatu tantangan. Remaja memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan generasi selanjutnya. Di dalam proses menuju dewasa ini, banyak sekali hambatan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Salah satunya adalah rasa insecure. Insecure adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada setiap orang. Ketidakamanan bisa terjadi saat Anda merasa khawatir, malu, dan tidak percaya diri. Saat orang hidup dalam ketidakamanan, orang cenderung merasa ketakutan dalam hal apapun. Contohnya, takut berbicara dengan orang lain, takut untuk meluapkan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Terus kemudian salah satu alasan yang menyebabkan orang merasa tidak aman adalah mereka menilai dirinya terlalu rendah. Saat kita kurang percaya diri dan malu karena diri sendiri, misalnya karena bentuk fisik dan kemampuan, maka kita akan menimbulkan rasa tidak aman yang membuat kita dapat membandingkan diri kita terhadap orang lain. Situasi seperti ini dapat membuat remaja pada umumnya merasa depresi yang berlebihan, sehingga memicu adanya gangguan jiwa. Remaja cenderung merasakan tekanan, khawatir, dan rasa tidak percaya diri yang berlebihan karena harapan mereka yang tinggi gitu. Perasaan yang terjadi dalam proses pertumbuhan remaja ini dapat menimbulkan dan meningkatkan perasaan insecure dalam hidup mereka yang berdampak negatif. Rasa insecure yang berlebihan pada remaja terhadap dirinya dapat menyebabkan terganggunya mental mereka, sehingga mengakibatkan kefatalan yang serius. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap isu ini mempunyai pengaruh besar bagi faktor fisik dan faktor kejiwaan seseorang. Kemarin saya membaca berita, yaitu salah satu korban akan masalah ini adalah penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan, yaitu Choi Jin-ri atau dikenal sebagai Sulli. Nah, pasti pada tahu kan, Sulli adalah artis Korea Selatan yang meninggal dikarenakan bunuh diri pada tahun 2019. Kematian Sulli sangat viral dan menggemparkan para fans di seluruh dunia. Setelah diteliti, penyebab kematian Sulli adalah perasaan insecure terhadap komen netizen yang konsisten pada media sosialnya, sehingga Sulli merasa depresi yang berlebihan dan mengganggu mentalnya. Hal ini membuktikan bahwa rasa insecure atau rasa ketidakamanan yang berlebihan berpotensi membahayakan nasib seseorang jika tidak ditangani dengan baik. Cara mengatasi insecure yaitu pertama, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain dan jangan lupa bersyukur. Terus kemudian
kedua, kurangi penggunaan media sosial. Karena terkadang media sosial juga termasuk membuat diri kita merasa insecure. Kita melihat wanita lebih cantik dari kita langsung insecure. Kita langsung berpikir, kok saya jelek banget ya, kok saya nggak bisa kayak dia ya, muka dia cantik gitu, terus badan dia juga aduhai gitu misalkan. Nah, terus yang ketiga, hiduplah di lingkungan yang positif. Yang keempat, self love, yaitu kunci kedua setelah bersyukur, yaitu mencintai dirimu sendiri. Contohnya seperti kamu di depan kaca berdiri nih, kamu bilang, kamu cantik hari ini. Atau mungkin kamu bisa menulis sesuatu di kertas tentang poin plusmu, terus apa yang kamu suka dari dirimu sendiri, terus tentang pujian-pujian positif yang orang-orang pernah sampaikan kepada dirimu. Pokoknya tulis apa sajalah tentang poin plusmu, dan selalu ingat setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.